Selama beberapa waktu terakhir namanya terus disebut-sebut sebagai ancaman tersembunyi bagi kemapanan para elit Indonesia. Dialah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Siapa Purbaya? Dia bukan politisi tradisional, dia adalah teknokrat. Dan gebrakannya di Kementerian Keuangan bukan sekedar mengurus APBN, tapi juga menyentuh syarat utama kekuasaan ekonomi Indonesia, yaitu oligarki. Oligarki ini hidup dari regulasi yang menguntungkan, dari izin-izin eksklusif dan dari ketergantungan ekonomi pada sektor yang mereka kuasai. Lalu mengapa Purbaya begitu mengancam? Ancaman Purbaya terletak pada dua hal fundamental: keberaniannya mengubah aturan main dan posisinya sebagai penjaga kas dan regulasi fiskal negara. Ia tidak melawan di panggung politik, ia di ruang data dan kebijakan. Kita akan bedah tuntas apa saja gerakan Purbaya dan siapa saja yang ketar-ketir oleh keberadaannya. Gerakan yang pertama, pengetatan kepatuhan pajak dan transparansi keuangan korporasi. Para oligarki seringkali menggunakan struktur bisnis yang kompleks. Bahkan mereka memiliki cangkang di luar negeri untuk meminimalkan pajak. Namun Purbaya mendorong digitalisasi dan pertukaran data otomatis dengan negara lain. Ini membuat mereka yang selama ini bermain aman dengan pajak kini sulit bersembunyi. Ini bukan sekedar mengejar uang, tapi menuntut keadilan kontribusi dari yang terkaya. Gerakan yang kedua adalah intervensi harga dan regulasi sektor sumber daya alam. Banyak gurita bisnis oligarki tumbuh dari konsensi di sektor minerba dan sawit. Kebijakan Purbaya seperti pengetatan perizinan ekspor atau penetapan harga patokan yang lebih ketat, secara langsung itu mengurangi margin keuntungan raksasa yang selama ini terbiasa mendapatkan harga istimewa atau insentif berlebihan. Ini adalah langkah melawan praktek kartel dan monopoli tersembunyi. Gerakan yang ketiga adalah reformasi subsidi dan belanja negara yang tepat sasaran. Subsidi energi dan pupuk seringkali bocor dan dinikmati oleh korporasi besar alih-alih rakyat kecil. Dengan memangkas atau mengalihkan subsidi yang tidak tepat sasaran, Purbaya memutus rantai pasokan uang panas bagi perusahaan tertentu yang selama ini menjadi perantara atau penikmat subsidi. Ini mengganggu ekosistem supplier yang telah mapan puluhan tahun. Tiga gerakan ini, pajak, sumber daya alam, dan subsidi, jelas sangat menyentuh dompet dan privilege oligarki. Tapi siapa saja mereka yang paling merasa terancam? Siapa saja pihak yang terancam atas kebijakan Pak Purbaya? Pertama, konglomerat pengusaha komoditas yang untungnya bergantung pada kelonggaran regulasi ekspor dan penentuan harga. Yang kedua, korporasi multinasional dan nasional yang piawai dalam tax planning agresif. Purbaya adalah momok menyeramkan bagi mereka. Dan yang ketiga adalah para pemain supplier besar yang selama ini diuntungkan oleh skema subsidi dan belanja negara yang tidak efisien. Bisnis mereka terancam kolaps tanpa fasilitas negara. Faktanya perlawanan terhadap Purbaya mungkin tidak berbentuk unjuk rasa, tapi lewat tekanan politik senyap, lobi di parlemen, dan kampanye hitam di media. Mereka akan terus mencoba melemahkan kebijakan Pak Purbaya. Keberadaan Menke Purbaya adalah simbol perlawanan teknokrasi terhadap hegemoni oligarki. Ia membuktikan bahwa perubahan fundamental bisa dimulai dari kementerian teknis, bukan hanya dari politik. Apakah Pak Purbaya akan berhasil menahan gempuran di balik kekuatan ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.